Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas tentang fenomena yang lagi hangat banget minggu kemarin, yaitu soal babi ngepet, tetangga julid, dan mudahnya kita termakan oleh hoaks. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Pada Selasa 27 April lalu, warga Bedahan Sawangan Depok, Jawa Barat dihebohkan dengan temuan babi hutan yang diklaim sebagai babi ngepet. Bahkan seorang oknum tokoh masyarakat berinisial AI menyebarkan hoaks tersebut karena ingin menjadi terkenal di kampungnya. Dari kisah tersebut, saya jadi penasaran, kenapa masyarakat Indonesia percaya dengan babi ngepet? Menurut sejarawan yang bernama Christopher Reinhardt yang dikutip dari voi.id, mitos babi ngepet dimulai dari masyarakat pertanian. Khususnya bagi para petani yang hidupnya boleh dibilang miskin dan hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar saja. Namun saat itu, ada salah satu petani yang tiba-tiba kaya dan langsung menimbulkan kecurigaan dari sesama petani. Hal ini disebabkan adanya ketakutan sekelompok petani pada tetangganya yang kaya. Akhirnya, sekelompok petani ini lalu menyebarkan isu pesugihan untuk melindungi diri. Jadi, mereka melabeli si petani kaya dengan orang yang menggunakan pesugihan, punya tuyul, jadi babi ngepet, dan menjual jiwanya kepada setan. Harapannya untuk menakut-nakuti semua petani di sekitar dan tidak ada yang berurusan dengan si petani kaya. Sejarawan Asep Kambali menjelaskan adanya kaitan kepercayaan mistis dengan aspek ekonomi sosial masyarakat. Dikutip dari MNC Portal Indonesia, Asep menjelaskan, praktek pesugihan itu tidak terlepas dari tradisi yang kental di Jawa. Terlebih saat agama belum masuk dan penduduk Indonesia masih menganut paham animisme dan dinamisme. Kedatangan VOC menandai paham ini ada di Indonesia. Di saat itu, banyak priai yang sengsara. Penduduk Indonesia hanya bisa hidup enak kalau mereka bisa dekat dengan penjajah. Karena itu, banyak warga yang terasingkan dan terbelakang baik secara pemikiran, pendidikan, hingga ekonomi. Jadi, kalau boleh dibilang, kondisi ekonomi dan sosial pada masa itu membuat masyarakat percaya pada hal yang berbau mistis dan berusaha mencari cara keluar dari kondisi yang mereka hadapi sekarang. Menariknya lagi, fenomena babi ngepet di Depok merupakan sebagai bentuk frustasi sosial. Menurut Kepala Pusat Studi Desentralisasi dan Pembangunan Partisipatif FISIP Universitas Padjadjaran, Dr. Ahmad Bukhari yang dikutip dari tribunnews.com, frustasi sosial ini muncul karena kejenuhan dan kebuntuan masyarakat terhadap orientasi ke depan atau hari esok di tengah kondisi himpitan dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini wajar saja, mengingat Indonesia masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan tidak semua orang punya privilege bekerja dari rumah. Banyak juga yang terpaksa kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini lalu membuat masyarakat menjadi irasional dan percaya pada hal yang mistis seperti babi ngepet, tuyul, dan sebagainya. Dari video heboh di Sawangan Depok, lalu muncul di berita seorang tetangga julid yang menuduh tetangganya merupakan babi ngepet di wilayah yang berbeda. Ibu itu beralasan kalau dia sudah memantau tetangganya yang pengangguran, tapi punya uang yang banyak. Walaupun sudah melakukan klarifikasi minta maaf, namun ibu itu tetap diusir oleh warga sekitar karena dianggap mencemarkan nama baik kampung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memberikan komentar di Instagramnya dan bilang kalau saat awal menjadi arsitek, selama 2 tahun dia bekerja dari rumah untuk mengerjakan proyek dari luar negeri. Memang fenomena bekerja dari rumah masih belum begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Jadi, ketika ada orang yang di rumah saja tapi uangnya banyak, lalu menimbulkan kecurigaan dan kemudian dihubungkan pada hal yang berbau mistis. Padahal, dengan kemajuan teknologi khususnya internet, banyak pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah. Jika dulu banyak pekerjaan didominasi oleh pekerja gig ekonomi, namun sekarang banyak karyawan di perusahaan juga bekerja dari rumah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19. Sebagai informasi, gig ekonomi adalah kondisi perekonomian di mana terjadi pergeseran dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, pekerja independen, atau pekerja tidak tetap. Perusahaan dan pekerja juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi ini. Di satu sisi, perusahaan hanya mempekerjakan karyawan dengan keahlian tertentu saat dibutuhkan saja.
Di sisi lain, pekerja lepas memiliki fleksibilitas dan kemudahan dalam bekerja, tidak perlu harus datang ke kantor setiap hari. Dari fenomena babi ngepet dan tangga julid, saya juga penasaran, apa yang membuat banyak orang termakan hoaks? Sebagai informasi, hoaks adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Fenomena hoaks ini sebenarnya dari dulu sudah ada, namun di zaman digital seperti sekarang, penyebarannya menjadi sangat masif dan berlangsung sangat cepat. Lalu, kenapa orang mudah percaya pada informasi yang belum diketahui kebenarannya? Menurut Lara Sekarasi PhD, dosen psikologi media dari Universitas Indonesia yang dikutip dari kompas.com, orang lebih cenderung percaya hoaks jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Misal, seseorang memang sudah tidak setuju terhadap kelompok tertentu, produk, atau kebijakan tertentu. Ketika ada informasi yang dapat mendukung opini dan sikap tersebut, maka dia mudah percaya. Kembali lagi ke fenomena babi ngepet. Saya rasa, pada dasarnya mayoritas warga yang ada di sana sudah percaya kalau ada fenomena babi ngepet. Jadi, ketika informasi itu disebarkan oleh tokoh masyarakat, maka membuat warga di sana menjadi semakin percaya. Laras menambahkan, secara natural, perasaan positif akan timbul di dalam diri seseorang ketika ada yang mendukung apa yang dia percayai. Perasaan tersebut juga menjadi pemicu seseorang dengan mudahnya meneruskan informasi hoaks ke pihak lain. Inilah yang kemudian video penangkapan babi ngepet menjadi viral di grup media sosial. Selain itu, biasanya penyebar hoaks menggunakan kalimat dari grup sebelah. Hal ini untuk memberikan kesan, kalaupun informasi itu salah, bukan tanggung jawab si penyebar, karena dia hanya sekedar menyebarkan saja. Alasan lain karena terbatasnya pengetahuan. Orang yang mudah percaya pada hoaks karena mereka tidak memiliki informasi pendukung sebelumnya. Kembali ke kasus babi ngepet, kejadian ini bermula saat ada laporan dari salah satu warga yang kehilangan uang 1 juta rupiah selama 2 kali berturut-turut. Kejadian yang dialami oleh warga sulit dijelaskan, sehingga langsung dikaitkan dengan hal yang berbau mistis. Kondisi ini lalu membuat warga berjaga di rumahnya masing-masing. Hingga akhirnya, ada beredar informasi kalau babi ngepetnya berhasil ditangkap oleh seorang tokoh masyarakat. Mungkin kita tertawa saat melihat ada orang yang termakan hoaks babi ngepet. Tapi sebenarnya, tidak ada yang imun terhadap hoaks. Mungkin saja kita tidak termakan oleh hoaks babi ngepet, tapi bisa termakan hoaks yang lain. Ingat, tadi sudah dijelaskan 2 alasan utama seorang termakan hoaks. Ketika kita mendapatkan informasi yang sesuai opini atau sikap yang kita miliki dan keterbatasan informasi. Jadi, seharusnya kita lebih kritis dalam menerima informasi. Apalagi kalau informasi itu mendukung apa yang kita percayai, atau malah informasi yang tidak kita pahami sebelumnya. Tidak semua informasi yang kamu baca itu benar. Penting untuk selalu mencari bukti, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan berpikir kritis saat menerima informasi. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.